Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dosen RMIK Institut Teknologi Kesehatan Malang, Widya Cipta Husada. Saya Aditya Galih Agustin sebagai Bunda Mika. Saya Desi Syabaniar sebagai mahasiswa A. Saya Melati Ayu Pratiwi sebagai mahasiswa B. Ayo kita mulai, let's begin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunda Mika yang akan memandu kalian dalam membahas rekam medik elektronik atau kita sebut saja RME. Bunda, apa sih rekam medis elektronik itu? Jadi, rekam medis elektronik adalah sistem informasi kesehatan berbasis komputerisasi yang menyediakan informasi data pasien secara rinci. Biasanya ya, setiap rumah sakit itu memiliki rekam medis elektronik dengan tampilan yang berbeda-beda. Bunda Mika, RME itu isinya ada apa aja sih? Oke, jadi sesuai dengan Permenkes nomor 24 tahun 2022, isi rekam medis elektronik berisikan dokumen administratif dan klinis. Dokumen administratif paling sedikit berisikan dokumentasi pendaftaran, contohnya seperti data sosial pasien. Sedangkan dokumentasi klinis berisikan seluruh dokumentasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Contohnya seperti hasil laboratorium, inform konsen, pemeriksaan penunjang, dan lain-lain. Biasanya permasalahan yang dihadapi dalam menggunakan RME itu apa aja sih, Bun? Beberapa permasalahan yang sering terjadi yaitu terkait hak akses, ketepatan kodifikasi, serta keamanan data dalam penyimpanan RME. Bunda Mika, bisakah menjelaskan itu semuanya maksudnya bagaimana dan solusinya juga bagaimana? Oke, kita bahas ya. Yang pertama yaitu hak akses. Hak akses berhubungan dengan kerahasiaan. Hak akses biasanya diberikan kepada petugas yang berwenang dalam mengakses RME. Hak akses berupa username dan password yang unik untuk masuk ke dalam sistem. Permasalahan di lapangan biasanya banyak petugas RME yang membagikan user dan password secara cuma-cuma ke petugas lain tanpa memikirkan kerahasiaan data pasien tersebut. Padahal hak akses ini harus dijaga dengan sungguh-sungguh, tidak boleh dibagikan kepada petugas yang lain. Hal ini sesuai dengan Permenkes 24 tahun 2022 terkait keamanan dan perlindungan data pasien. Pasal 29 ayat 4 yang menyebutkan bahwa jaminan data dan informasi yang ada dalam RME dapat diakses dan digunakan oleh orang yang telah memiliki hak akses yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, kemudian yang kedua terkait dengan ketepatan kodifikasi. Meskipun telah menggunakan RME, kita harus tetap meng-cross-check ketepatan kode sesuai dengan kaidah ICD-10 karena pada dasarnya RME itu buatan manusia dan pastinya ada salah atau human error dalam proses perancangan programnya. Sehingga bisa saja kode yang diinputkan itu tidak tepat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil klaim BPJS. Sesuai dengan Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ketepatan coding diagnosis dan prosedur sangat berpengaruh terhadap hasil grouper dalam aplikasi Inasi Bicis. Seperti kejadian di beberapa RS di mana klaim BPJS-nya dikembalikan akibat kesalahan dalam kodifikasi diagnosis. Oke, yang ketiga adalah keamanan data dalam penyimpanan RME. Yang dimaksud dalam hal ini adalah penyimpanan RME dilakukan secara elektronik di mana media penyimpanan yang digunakan berupa server, cloud computing, atau penyimpanan berbasis digital lainnya. Media penyimpanan elektronik ini sangat beresiko untuk diserang hacker atau virus jika pengamanannya tidak kuat. Oleh sebab itu, kita sebagai salah satu pengguna RME harus turut serta dalam membackup data guna menyiapkan jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu, kita juga harus memasang keamanan berupa software khusus dalam perangkat yang digunakan agar terhindar dari virus ataupun hacker. Hal ini sesuai dengan Permenkes nomor 24 tahun 2022 terkait penyimpanan RME pasal 20 ayat 4 yang berbunyi fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan penyimpanan melalui media penyimpanan berbasis digital wajib memiliki cadangan data atau backup system. Oke adik-adik, apakah ada yang ditanyakan? Wah, udah sangat jelas sekali, Bun. Terima kasih Bunda Mika, penjelasannya sangat jelas dan informatif.